Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali di channel YouTube Kamar Sabang Digital Salam Kreasi. Seperti janji gue di video kemarin, di video kali ini gue akan memperlihatkan bagaimana proses produksi untuk bikin payung ya, sablon payung ya. Ini gue udah bikin template untuk desainnya. Ukurannya kurang lebih 8x18 dan ini cetak dua sisi. Jadi kalau misalkan kalian tahu kalau payung ini kan ada banyak ya ininya, ruas-ruasnya. Nah, ini kita akan bikin sablonnya hanya untuk di dua ruas aja. Nah, ini gue lagi maintenance harian seperti biasa. Setelah itu kita langsung print dan kita akan lihat proses selanjutnya seperti apa. Dan by the way, hari ini si Salman gak masuk ya, dia masih sakit. Jadi hari Sabtu kemarin kan dia udah gak enak badan, minggu istirahat ternyata belum cukup. Hari ini dia belum masuk juga, jadi gue akan ngerjain ini sedapatnya aja. Mudah-mudahan besok dia udah sembuh lagi dan nerusin. Oke, nah berikutnya untuk settingan di software DT Gripnya seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, untuk melakukan proses printingnya, untuk memberikan perintah ngeprint dari komputer ke si printer DTF-nya itu menggunakan software namanya software RIP. Ada DTG RIP, ada Acro RIP, ada Partner RIP, ada DTF RIP dan lain-lainnya. Nah, yang gue pakai ini DTG RIP versi 10,3. Nah, di sini kita bisa setting untuk ukuran, untuk ink limit atau tinta yang ingin dikeluarkan berapa persen. Untuk resolusinya juga kita bisa setting di sini. Nah, di sini buat teman-teman yang udah tahu, biasanya gue pakai settingan 1440 x 1440 ya. Nah, ini gue mau coba cari cepat. Kita akan coba white-nya di 720 dan untuk ink limitnya CMYK pakai 25% sama white-nya pakai 30%. Bisa seprofil pakai yang kreasi dan kita lihat aja nanti hasilnya seperti apa ya. Oke, sekarang gue mau iseng mau ngitung berapa kecepatan untuk ngeprint ukuran kurang lebih A3 ini ukurannya. Jadi 41 cm dan ngebloknya seperti ini. Untuk settingannya ini pakai settingan yang high speed ya, yang 720 semua, 1440 x 720. Oke, untuk settingannya printernya L800, portnya pakai L1800 karena printernya itu L1800. Desainnya kayak gini. Kita hitung berapa lama ya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan timernya ya. Sekarang gua kasih perintah print. Kita hitungnya mulai dari pada saat rumah cartridge-nya bergerak. Oke, kita start. Oke, udah di 5 menit 40 detik. Ini udah hampir 90% ya. Kurang lebih 90 atau 85% lah. Kita lihat aja. Rata-rata sih sebenarnya kalau gua ngitung secara mandiri kemarin yang nggak gua videoin itu 7-8 menit sih untuk ukuran A3. Jadi perlu teman-teman ketahui, semakin banyak ngebloknya seperti ini kan bisa dibilang gambarnya ngeblok ya, hampir 90% ngeblok, hanya menyisakan garis-garis ruas di tengah aja, sedangkan yang lainnya itu full ngeblok. Jadi rata-rata kisaran mungkin ya sekitaran 7-8 menit mungkin. Lihat aja langsung di sini di stopwatch, teman-teman bisa perhatikan speednya. Jadi untuk mencapai kecepatan maksimum di settingan DTF ini ada dua cara. Yang pertama itu pakai settingan high speed di 1440 x 720 yang pasti menurunkan kualitas sedikit dibandingkan 1440 gitu ya. Terus untuk yang kedua adalah pakai mode RIP BOSS gitu. Tapi kalau gue lebih aman pakainya si settingan resolusi 1440 x 720 aja. Oke, selesai. 7 menit
18 detik ya teman-teman. Oke, ini bakal gue lanjutin untuk proses produksi dan ikutin terus videonya sampai selesai ya. Buat yang belum tahu dan mungkin juga ada yang udah lupa, untuk proses produksinya adalah seperti ini. Jadi setelah di print, dimasukkan ke dalam box ini untuk diambil tepung. Jadi di dalam ini ada semacam kayak powder, itu sebenarnya lem. Jadi lem ini ditempelin di atas tinta putih atau di atas desain ini. Kemudian setelah itu dimasukkan ke mesin oven. Fungsinya adalah oven ini untuk memanaskan si powder ini atau si lem yang ada di dalam tadi agar dia bisa berubah menjadi lem, mencair dan berubah menjadi lem. Fungsi lem itu adalah nanti untuk ditempelkan ke media seperti kaos, topi, dan segala macam. Kenapa gue selalu berulang memberitahukan hal ini? Karena banyak banget orang-orang yang udah pengen beli printer DTF Jaka segala macam. Cuma untuk seperti tadi ada yang nanya udah pengen transfer lah segala macam. Terus gue tanya mau paket 1 atau paket 2. Paket 1 hanya printer aja dan bahan, paket 2 printer, bahan, dan juga oven. Terus dia nanya, fungsinya oven untuk apa mas? Aduh. Bukannya apa-apa ya, maksudnya meskipun gua nanti bakal bertanggung jawab untuk menjelaskan secara rinci tentang produksinya, ada baiknya kalian juga harus belajar juga. Harus tahu lah minimal garis besarnya proses produksinya itu seperti apa gitu. Jadi uang yang kalian keluarkan itu kalian tahu itu dikeluarkan untuk apa aja, kayak gitu ya. Jadi sekali lagi banyak-banyak cari referensi dulu dan jangan terburu-buru untuk beli atau bertransaksi untuk beli printer DTF gitu, karena ya banyak banget hal-hal yang harus kalian ketahui terlebih dahulu. Oke, gua akan lanjutin ini karena ini udah lumayan panjang ya. Oke, tintanya udah mau habis, diisi dulu dengan tinta kreasi. Kalau ada pertanyaan, bang itu kok tintanya habisnya nggak berbarengan sih? Misalnya kadang-kadang yang merahnya lebih cepat habis, kemudian kuningnya ya balik lagi, itu tergantung desainnya ya. Kalau misalkan desainnya banyaknya merahnya ya otomatis pasti warna merah yang akan cepat habis. Kalau misalkan banyakkan kuningnya ya otomatis warna kuning yang bakal habis. Jadi seperti itu. Kemudian kita isi juga warna kuning. Oke teman-teman, ini udah zuhur, jadi gua akan break dulu, makan dulu, sholat dulu, dan setelah itu kita lanjutin. Ini udah tinggal 3 kali lagi nih, ini lagi gua pause ya, jadi tinggal 3 kali lagi, dan udah makan dulu. Oke teman-teman, jadi proses ngeprintnya udah selesai. Sebenarnya udah selesai dari tadi ya, sekitaran pas setelah makan siang, gak lama dari makan siang. Dan gue udah ngepres 1 payung. Hasil jadinya seperti ini. Nah, gini ya. Tuh, ini 2 sisi. Satu yang ini. Satu lagi yang ini. Nah, jadi kayak gini. Kenapa ngeblok gini? Ya itu maunya dari pihak PMI-nya ya.
Kalau gue sih lebih seneng nggak ngeblok. Lebih seneng tulisannya dibikin warna putih aja gitu biar kelihatan. Jadi nggak ngeblok putih. Tapi it's okay, itu permintaan customer jadi kita ikutin aja. Dan kayaknya ini udah sekitaran jam 3. Gue bakal nerusin ini besok aja. Oke, selamat pagi. Ini udah hari berikutnya dan kita hari ini rencananya adalah mau ngepres si payung ini yang udah kita print sebelumnya, dan sekarang gue mau potong-potongin dulu cetakan PDF-nya ya. Ikutin terus video ini sampai selesai. By the way, ini udah jam 8:30, si Salman belum ada kabar nih dia mau masuk apa enggak. Tapi biasanya kalau nggak ada kabar kayak gini dia masuk. Tapi it's okay, kalau misalkan pun memang harus dikerjain sendiri ya kita beresin aja, biasanya juga sendiri kan. Oke, bentar ya. Oke, sekarang kita akan praktekkan langsung bagaimana cara ngepres si payung ini menggunakan mesin press kaos ya. Jadi ada beberapa cara sebenarnya. Ada yang ngepresnya di pinggir, ada yang ngepresnya di tengah. Tapi kalau gue ini pakai caranya ngepresnya di tengah dengan catatan. Untuk pad karetnya ini gue ganti pakai yang ukuran ini berapa ya? Kalau nggak salah 24 kali 28, tapi di sananya juga di ujungnya ditambahin lagi pad karet tambahan sehingga nanti pada saat mesin press ini ditekan itu seimbang, semuanya kena press gitu. Kalau kanan kiri nggak masalah, yang penting atas bawahnya itu seimbang. Oke, ini payungnya modelnya kayak gini ya, yang lipat 3. Ini gue buka dulu. Kemudian untuk yang di press itu adalah yang sisi yang berlawanan dari yang tali. Jadi ini kan talinya. Nah, gue talinya itu kan misalnya ini ya, ini talinya. Kalau ditarik ke atas ke sini, nah yang dipres itu yang di sini sama yang di sini. Itu kalau ngambil 2 sablon. Kalau misalkan 2 sisi sablon maksudnya. Kalau misalkan 4 sisi sablon, biasanya gue di samping tali nih. Jadi intinya menghindari tali aja. Jadi kalau 4 sisi itu di sini 1, di samping tali ya 1, 2, 3, 4. Ngelompat-lompat gitu, karena kan jumlah ruas si payung ini biasanya ada 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kayak gitu. Biasanya kalau yang mesin payung itu sablonnya itu kalau nggak 2 sisi itu 4 sisi, jarang yang full gitu, jarang, antara 2 atau 4. Oke, yang pertama kita taruh aja seperti ini. Nah, ini kan ada semacam kayak tulangannya ya. Nah, tulangannya ini jangan sampai dia posisinya ada di atas karet. Jangan sampai ada di karet. Jadi posisinya dia ada di luar karet. Sehingga yang di karet ini hanya bagian si kain payungnya aja. Sementara si besinya ini ada di luar karet gitu ya. Makanya kenapa gue pakai karet kecil yang ukuran 24 cm seperti ini. Kalau misalkan pakai karet yang bawaan mesin press ini kan 38, itu nanti otomatis si besinya ini akan ada di atas karet, sehingga pada saat proses pengepresan nanti si besinya ini juga ikut ketekan. Jadi ada masalah ketika besinya ini ikut ketekan, ada beberapa hal. Yang pertama, besinya bisa rusak. Yang kedua, hasil presannya jadi nggak rata karena tertahan oleh besi, meskipun pad merah karet ini dia bisa elastis bisa, tapi tetap aja kalau tekanannya kurang kuat nanti dia ngeganggu tingkat kerataan si penampang besinya ke kain payung ini, kurang lebih seperti itu. Nah, terus nggak lupa juga di bagian bawah sini, ini penting nggak penting sih, tapi gue terbiasa bagian bawah sini ditahan pakai alas apapun, tergantung tinggi meja mesin press kalian ya. Karena tinggi meja mesin press yang gue pakai ini agak lebih tinggi, jadi ketika ini nggak dipakai maka payungnya akan agak nenggak gitu ke atas sehingga ini nggak rata. Nah, kalau kayak gini kan meskipun ini nggak dipegang, hanya modal tatakan bawah aja, ini rata gitulah, ngebantu lah gitu ya. Oke, nah sebelum kita press, sama halnya seperti kita mau ngepres kaos atau topi atau tas atau apapun, kita kasih preheat dulu. Preheat itu adalah
presan pertama kali untuk bikin si permukaannya ini rata aja gitu, kayak di setrika lah gitu. Oke, kita mulai preheat dulu ya. Preheatnya bisa 2-3 detik. Nah, ini sambil gua tahan biar dia permukaannya lebih rata juga sih. Kita press, 1, 2, 3, cukup. Kita lepas, maka dia udah rata ya. Kalian bisa lihat jadi lebih halus gitu ya. Kemudian berikutnya kita siapkan dulu si desainnya. Ini sablon DTF-nya yang udah di oven, udah tinggal press. Nah, biasanya gua kalau naruh desain itu ini 3,5 cm dari ujung kain payung. Baru ini di atasnya. Jadi ukurannya ini 3,5 cm. Karena kalau terlalu tinggi, kalau terlalu desainnya terlalu atas gitu, nanti pada saat payung ini dilipat, dia kena lipatan payung yang di sini. Nanti dia jadi bakal jelek deh hasilnya. Jadi diusahakan jangan terlalu tinggi masangnya. Nah, untuk kanan kirinya ini gue masih manual ya. Nah, berikutnya saat proses press, jangan lupa ini tulangannya sambil kita agak kasih tekanan ke bawah biar ini rata, baru kita press gitu ya. Kalau misalkan teman-teman masih ragu, takutnya pada saat di press miring, itu bisa ditambahin adjustment tape, tape tahan panas gitu ya. Nah, ini kita press aja. Sekali lagi suhunya 160, waktunya 10 detik. Tahan. Beres yang satu seperti ini. Sekarang kita press yang sisi satunya. Nah, ini sama juga, kita preheat dulu kurang lebih 2-3 detik. Kalau udah, kita ukur dari jarak kain bawah itu 3,5 sentian kurang lebih. Kanan kirinya diseimbangkan dengan jari aja. Kemudian ditekan tulangannya biar agak kedorong ke bawah biar nggak ngambang, baru kita press. Suhunya sekali lagi 160, 10 detik. 160 derajat Celcius dan 10 detik. 2, 1, pas. Oke, presan pertama udah selesai. Sekarang kita tunggu dingin dulu, nanti kita akan cabut dan lihat bareng-bareng untuk presan yang pertama. Nah, ini kita lihat udah dingin. Nah, untuk menentukan suhu dan waktunya, itu kalian bisa dilihat dari proses press yang pertama seperti ini. Jadi ketika kalian ngelihat di pinggiran-pinggiran sini kayak semacam ada lem yang agak keluar dari desain itu kalau menurut pendapat gue itu udah bagus. Artinya lemnya ini udah meleleh dan bahkan udah sampai keluar kayak gini. Itu artinya tekanannya juga udah bagus, udah cukup. Jadi ini indikasi untuk menentukan tingkat kematangan lem, apakah udah nempel dengan baik atau sempurna ke kain ini, dan juga tingkat dari si tekanan mesin pressnya. Kalau waktunya bisa ngikutin aja sebenarnya. Oke, ini udah dingin. Sekarang kita akan lepas. Nah, seperti ini ya. Ini untuk presan yang pertama. Kemudian sisi satunya sama. Kita tunggu sampai dingin dulu. Oke, ini kalau udah dingin, tinggal dicabut. Dan kita press sekali lagi ya. Oke, kita press sekali lagi dengan cara yang sama seperti tadi. Oke, kita press. Suhunya sama 160, 10 detik. Nanti pada saat diangkat juga tulangannya ini dipegang juga ya. Selesai yang satu, kemudian sisi satunya. Tulangannya dipegang, agak ditekan ke bawah. Diusahakan lurus, kemudian kita press sama, suhunya 160 derajat dan waktunya 10 detik. Dan selesai. Oke, jadi hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Sip. Oh iya, mungkin sedikit saran aja. Untuk menentukan suhu dan waktu yang pas, itu acuannya jangan pakai acuan yang gue pakai sekarang. Tapi kalian lihat juga bahan si payungnya ya. Karena kan ada banyak jenis tuh. Bahkan ada juga jenis payung plastik. Kalau misalkan payung plastik kalian press dengan seperti ini, wah itu pasti bakal meleleh tuh. Jadi ada baiknya memang harus eksperimen dulu. Harus cari-cari suhu dan waktu yang pas. Tapi kalau untuk payung yang gua nggak tahu ini nama bahannya apa. Jadi dia depannya warnanya biru seperti ini, terus dalamnya ada kayak semacam penahan panas gini ya.
Jadi teman-teman harus coba nyari-nyari sendiri. Kalau gue lihat di YouTube sih ada yang 150, ada yang 120 bahkan gitu ya. Tapi kalau gue pakainya di angka segini dan itu udah oke sih. Oke, gue lanjut dulu ya teman-teman. Oke, udah jadi sekitaran segini ya. Mungkin belum ada seperempatnya. Masih ada segini lagi. Terus ini ada 1 dus lagi. By the way, ini udah mau zuhur, masih setengah jam lagi sih. Jadi gue mau break dulu, mau istirahat dulu, mau makan, sekalian sholat, dan main dulu sebentar sama bocil. Nanti kita terusin lagi. Ikutin terus video ini sampai selesai ya. A few minutes later. Oke, makan udah selesai sholat juga, raga sudah terpenuhi, jiwa udah terpenuhi. Sekarang kita tinggal cari yang di dunia nih. Alah, tapi sebelumnya jangan lupa ngopi dulu. Ini udah mulai ketemu gurunya nih. Seperti yang pernah gue bilang di video-video sebelumnya, kalau ngerjain produksi dengan quantity yang agak banyak seperti ini, biasanya untuk awal-awalan tuh ngeraba-raba dulu. Nanti kalau misalkan udah ketemu enaknya, nah itu ketemu gurunya artinya. Kayak misalnya maksudnya gini, jadi kayak sekarang nih, ini gue udah nggak perlu lagi ngukur-ngukur pakai penggaris 3 cm atau 3,5 cm, jadi gue udah pakai feeling aja. Nah, langsung seperti itu ya. Jadi nanti pasti kalian ada atau ketemu momen-momen seperti ini. Oke, ini ada kesalahan perhitungan sebenarnya. Payungnya itu kan 100. Nah, satu payung itu 2 sisi desain. Jadi kemarin gue bikinnya desainnya itu hanya 100 piece, padahal harusnya 200 piece. Karena satu payung ini kan ada 2 sisi sablon gitu ya. Aduh, bodoh banget. Jadi sekarang kita nerusin dulu untuk cetaknya deh, biar nanti sekalian. Karena ini udah setengahnya nih, udah hampir 50 piece. Mudah-mudahan ini selesai hari ini. Udah sore sih, tapi nggak apa-apa, kita lemburin aja. Dan besok baru kita lanjutin ngepresnya.
Sebenarnya ini udah mau selesai, udah sisa 2 lagi, tapi sablonannya udah habis. Kayaknya gue nyetaknya kemarin kurang ya. Jadi kurang, untuk 2 payung butuh 4 desain lagi. Jadi kita akan langsung cetak aja dulu sekarang. Sayang banget, padahal udah tinggal 2 lagi. Oke, jadi teman-teman ini udah beres semuanya. Tadi udah selesai ngeprint juga ya. Untuk sisanya tinggal di open dan di press aja. Kayaknya itu udah nggak perlu di videoin lagi. Yang penting ini udah selesai semuanya sebanyak 100 piece, dikerjakan dalam waktu berapa hari kemarin? 2,5 harian lah kurang lebih ya. Udah selesai, udah tinggal dikirim. Dan jadi kurang lebih seperti itu aja videonya. Jadi kalau misalkan kalian ada pertanyaan silahkan langsung aja tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian mau mendukung channel ini silahkan kunjungi website kreasi.id, belanja-belanja di sana. Dan insya Allah nanti kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam berkreasi.